Saat tanggapan Anda Bu terkait dengan pemberian makan siang dan juga susu gratis. Anda melihatnya apakah ini bisa dilakukan secara serentak atau memang harus dilakukan secara bertahap seiring juga dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Danang bahwa harus ada data yang akurat begitu terkait dengan siapa-siapa saja yang mungkin ke depannya lebih berhak untuk bisa mendapatkan makan siang dan susu gratis ini. Jadi saya juga sepakat dengan Pak Danang bahwa kita melihat dengan target beneficiaries-nya itu sampai 82 juta penerima itu kan juga sangat terlalu ambisius ya, kalau bisa dikatakan. Nah, sehingga ketika ditelusuri dan banyak komentar-komentar nih dari diskusi di kalangan publik, sehingga ada pernyataan bahwa ternyata akan secara bertahap dilakukannya, nggak bisa serentak. Kalau serentak itu kan 450 triliun, itu APBN bakal kolaps kalau secara serentak ya. Jadi memang akan bertahap dan diprioritaskan di daerah-daerah yang kerawanan pangannya cukup tinggi tadi. Dan ini juga berhubung dengan tingkat kemiskinannya juga yang tinggi di daerah tersebut. Nah, kita lihat dari segi anggaran, tadi kan meminta bahwa 460 triliun untuk makan siang gratis aja. Nah, itu kan hampir setara kayak IKN ya, 400 triliun. Nah, kita lihat kapasitas fiskal kita saat ini, itu ruang fiskal kita tuh ada defisit yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah itu sekitar 2,48 sampai 2,8% dari PDB. Nah, artinya kita itu ruang defisit yang ditoleransi itu sekitar hanya 552 triliunan. Nah, jika kita menggunakan makan siang gratis ini hanya untuk makan siang gratis maksudnya dengan 400 sekian triliun itu tentu akan mengguncang APBN dan ini akan mengganggu belanja-belanja rutinan lainnya. Kita kan punya mandatory spending di kesehatan, di pendidikan dan lainnya. Nah, ini jangan sampai mengganggu belanja-belanja yang rutinan seperti itu. Dan ternyata ketika ditelusuri lebih lanjut lagi, mereka tim TKM Prabowo ini sudah semakin realistis. Nah, sehingga menyatakan bahwa untuk di awal tahun implementasi itu membutuhkan sekitar 100 hingga 120 triliun. Jadi dari awal tadi 460 triliun ternyata diturunkan lagi jadi 100 sampai 120 karena kan akan diimplementasikannya secara bertahap tadi. Nah, jadi mungkin yang 100 triliun ini kita harus mencari sumber pembiayaannya dari mana. Karena kalau kita lihat tax ratio kita ini 2013 dibandingkan dengan 2023 itu terus turun. Jadi di satu sisi ruang fiskal kita terbatas, ada defisit tadi yang ditentukan oleh pemerintah maksimal 3%, tidak boleh dari 3% PDB, dan juga pendapatan kita tuh belum optimal dari pajak karena 78%-an pendapatan kita kan dari pajak ya. Nah, jadi selama ini pun belanja pemerintah kita yang biasa nih tanpa ada makan siang gratis itu udah ditutup dari utang seperti itu. Nah, jangan sampai ini program makan siang gratis juga akan menambah utang baru lagi karena kita lihat tadi tax ratio kita tahun 2023 itu sekitar 10,21%. 2013 itu udah 2013 itu membaik sekitar 11,39%. Nah, jadi kan ini ada penurunan nih pendapatan. Nah, terus ke depan juga perlambatan penerimaan perpajakan juga diperkirakan akan berlanjut ya perlambatan penerimaannya karena seiring dengan ketidakpastian global, terus juga melandainya harga komoditas unggulan Indonesia dan juga resesi global seperti itu untuk dari kacamata ruang fiskal kita. Nah, jadi memang ya memang harus realistis sih Mbak. Jangan sampai janji politiknya ini terlalu ambisius dan sehingga membebankan ke masyarakat sendiri gitu. Karena ada resiko fiskal di sini. Baik, tadi Anda dan juga Pak Danang menyampaikan bahwa ini adalah semacam wacana yang cukup ambisius. Lalu mengamati mungkin beberapa sektor yang akan cukup terdampak dengan rencana ini. Kita lihat ada sektor pangan begitu yang kalau sebetulnya berbicara mengenai beras saat ini kita sudah impor. Jika nanti ke depannya memang benar-benar ada makan siang gratis, artinya akan terjadi impor. Karena saat ini saja untuk beras kita mengalami kesulitan begitu ya untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Akankah kita kembali terjerat impor khususnya mungkin pangan-pangan lain ya bukan hanya beras saja. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, untuk beras ini kan memang sebetulnya gini, kalau kita hitung-hitungan data secara agregat, konsumsi dengan produksi kita tuh masih ada sedikit surplus. Misalnya 2023 nih, kita kan El Nino, itu ternyata turunnya 0,65 juta ton. Nah, jadi
produksinya itu sekitar 30,90 juta ton beras dan sedangkan konsumsinya itu 30,80 juta ton. Jadi kan ada surplus sedikit tipis. Nah, tapi pemerintahnya ternyata mengimpornya hampir 3 juta ton lebih. Jadi ada kelebihan impor nih. Dan kita belum tahu kemana saja gitu kan ininya distribusinya, dan juga untuk stok awal tahun Bappenas menyebutkan 7,4 juta ton. Nah, per bulannya kita perlu beras itu sekitar 2,5 juta ton. Nah, bentar lagi kita akan panen. Nah, harusnya kan cukup ya secara hitung-hitungan data, tapi ternyata di lapangan itu beras katanya langka, mahal segala macam. Nah, ini karena apa? Karena ketiadaan data beras di tingkat swasta. Karena 90% komoditas beras itu dikuasai oleh swasta, penggilingan beras, korporasi, masyarakat, dan lain-lainnya. Pemerintah itu hanya memegang 10% saja. Nah, jadi karena ketiadaan data yang akurat inilah membuat harga beras kita itu menjadi seolah mahal dan ya naiknya artifisial ya, tidak mencerminkan supply sesungguhnya. Karena kalau hitung-hitungan tadi berdasarkan stok Bappenas harusnya cukup gitu sampai kita akan nanti panen raya. Nah, jadi memang persoalan data ini belum juga dibenahi hingga sekarang, dan pemerintah ternyata sudah memutuskan lagi akan mengimpor sekitar 1,6 juta ton di awal tahun. Baik, Padahal kita sendiri akan panen raya nih bentar lagi nih, puncaknya sekitar April sampai April Mei, baik. begitu. Baik Bu Elisa, tapi kan kalau kita lihat yang impor ini bukan hanya persoalan beras saja. Bagaimana dengan pangan lainnya, artinya komoditas lain ya, yang kemungkinan kita akan melakukan impor terkait dengan rencana makan siang gratis ini? Ya, misalnya susu, tadi kan seperti yang sudah disebutkan bahwa 80% kebutuhan susu nasional ini masih dipenuhi dari impor. Nah, ini kan artinya apa? Bahwa kapasitas produksi dalam negeri ini belum bisa memenuhi kebutuhan yang yang seperti biasa. Nah, ditambah dengan adanya program makan siang gratis kan tentu akan semakin meningkatkan permintaan. Yang mana awal-awal ini akan pasti meningkatkan impor dulu. Katanya kan akan ini ya apa, mengembangkan peternak sapi lokal gitu. Tapi itu juga secara bertahap. Tapi awal-awal pasti akan menambah impor dulu karena mau tidak mau kan, karena program ini harus berjalan mulai tahun depan ya. Solusi jangka pendek dan simpelnya adalah impor dulu. Nah, namun nanti secara paralel ada pengembangan eh, di peternak lokal sehingga kebutuhan domestik bisa terpenuhi secara bertahap dari peternak lokal. Nah, tapi ada catatan juga bahwa peternak lokal kita ini tuh terbatas, baik dari segi pemodalan, dari segi kapasitas SDM dan pengelolaan teknologi segala macamnya. Dan ini kan sapi ini perlu penyiapan kandangnya dulu, terus juga mereka harus menyesuaikan bagaimana mengelola sapi yang banyak seperti itu. Nah, ini kan membutuhkan waktu dan pendampingan yang intensif dari pemerintah. Jangan sampai ini nanti programnya itu adalah Baik. dimanfaatkan oleh vendor-vendor yang mempunyai pemodal besar gitu, sehingga masyarakat tidak kebagian Baik. lagi, sehingga mereka gigit jari. Nah, ini kan jangan sampai ya, kita kan niatnya ingin tadi melibatkan UMKM lokal, peternak lokal, petani lokal. Nah, ini jangan sampai mereka tidak disiapkan dari sekarang sehingga vendor besar lagi nih yang kebagian kuenya. Baik. Terima kasih